Pagi. Ready to our teacher. Good morning, Miss. Morning. Opening pray by Keke. Kita sama-sama menyanyi lagu kebangsaan kita. Bangga Pancasila Sangeni. Bangga Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, kita boleh duduk. Kita masuk. Kira-kira di kelas ini yang tidak hadir siapa saja? Iqbal dan Oke. Pada hari ini kita akan masuk ke pembelajaran kecerdasan artifisial. Sebelum itu, Miss undang lagi berdiri para di tengah. Kita akan melakukan ice breaking. Di sini sambung lagi. Dari sini bisa aja. Ya. Nanti ice breakingnya namanya tepuk nyamuk. Sering tepuk nyamuk kan? Kalau tepuk nyamuknya berarti nyamuknya mati. Oke. Tangan kiri ke depan semua. Tangan kiri ke depan. Sudah. Nanti kalau tepuk nyamuk berarti tangan kita. Tangan kita yang mukul. Tangan kita yang mukul yang kanan. Ya. Nah, oke. Sudah. Kalau tepuk nyamuk kanan berarti ke kanan. Ke kanan berarti teman kalian pukul. Nah, kalau seandainya kalian sudah tepuk, contohnya ini tangan si Jandri kena tepuk sama si Priscilla, berarti Jandri nanti. Oke, kalau tepuk nyamuk kiri katanya berarti ke kiri. Tangan kalian ke kiri. Kamu enggak, kiri Jandri yang mana? Ini tetap di tengah ya. Tangan kiri kalian semua di tengah. Iya. Yang ini berarti berarti nanti kalau kiri kamu kirinya begini ya. Ya, sudah? Udah paham semua? Jadi tangan kiri ke depan. Tepuk nyamuk. Nyamuk, masih nyamuk. Nyamuk ya. Oke, tetap ya. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kanan. Ada yang kena? Ada yang kena? Gimana ya? Oke, gimana yang kena? Itu contoh. Contoh. Boleh fokus lagi kita? Fokus, konsen. Oke, tetap di tengah ya. Nanti kalau ada yang memukul langsung tutup. Oke? Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kanan. Ada yang kena? Enggak ada. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk. Lagi. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kiri.
dan kolaborasi perangkat. AI dengan kecerdasan artifisial beda atau sama? Nah, betul, sama. Kalau ini bahasa Indonesianya. Kalau AI itu singkatannya artificial intelligence. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Jadi KA, kalau ini singkatannya KA. Kalau AI sama atau beda? Sama. Tadi kan udah dijelaskan kan? Sama. Kalau ini kecerdasan artificial dibaca KA pendeknya. Kalau AI artificial intelligence. Jadi sama ya. Nah, apa itu kecerdasan artificial atau AI? Boleh dibaca cantik. AI atau kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Mesin AI bisa belajar dari data, mengenai pola, hingga membuat keputusan secara otomatis, mirip seperti cara kita berpikir. Oke, sampai di situ. Berarti AI itu dia meniru apa katanya tadi? Meniru kecerdasan manusia. Jadi seperti apa itu kecerdasan manusia? Seperti itulah diikuti oleh AI ini. Dia berbentuk ataupun belajar dari data-data yang kita berikan kepada AI tersebut. Jadi dia belajar dari situ. Oh, ternyata data-data dari Putri seperti ini. Nah, Miss pernah membuat suatu penelitian seperti itu ya, tapi penelitian kecil-kecilan. Miss buat kan, Miss adalah seorang guru informatika. Saya mau membawakan renungan rohani pada pagi hari ini. Jadi buatkan saya suatu renungan, bilang seperti itu. Jadi di saat Miss ketik ke AI itu langsung dibuatkan renungan pagi. Nah, dan keesokan harinya Miss pernah sakit. Nah, saat Miss sakit, Miss meminta bantuan dari AI. Ini kira-kira obatnya apa obat apa yang membuat saya alergi? Karena memang kebetulan pada saat itu Miss makan obat dan alergi. Nah, jadi Miss tanya, saya mau memakan obat jenis ini. Kira-kira yang mana yang membuat saya alergi? Dia kasih tahu. Udah? Si AI ini ngasih tahu. Kemungkinan besar kamu alergi obat dibuatlah tipe ini, tipe pensilin. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih atas informasinya. Lalu AI yang jawab apa? Terima kasih kembali, semoga cepat sembuh, Tuhan memberkati. Nah, jadi dia masih mengingat data-data kita yang pernah kita kasih tahu. Kalau hubungan rohani, berarti dia adalah seorang Kristen. Berarti dia langsung membuat kecerdasan, oh Tuhan memberkati. Kalau contohnya tadi nanti Miss buat, kalau Miss ini orang Islam, Muslim, nah pasti dibuat lagi kata-kata yang lain untuk agama Muslim. Nah, contohnya seperti itu. AI meniru kecerdasan, belajar dari data, dan mengambil keputusan. Kita lanjut. Karakteristik umum utama AI. Dia tadi belajar otomatis, menggunakan algoritma, beradaptasi, mengenali pola dan keputusan. Dan itu adalah 4 dari karakter AI. Lalu ada tahapan levelnya kecerdasan artifisial. Yang pertama itu ANI ataupun Artificial Narrow Intelligence. Nah, maksudnya ANI ini dia hanya satu bidang. Berapa tadi Efraim? Berapa bidang? Nah, satu bidang. Dia kalau memang contohnya kita buat Google Assistant yang pernah kita gunakan. Nah, dia termasuk ke dalam golongan Artificial Narrow Intelligence ataupun ANI. Kalau Siri biasanya ini di mana nih? Google Virtual di mana? Di handphone mana biasanya? Di iPhone kah atau di Android? iPhone. Masuk lagi ke level kedua, AGI, Artificial General Intelligence. AI yang memiliki kecerdasan setara manusia di berbagai bidang, masih dalam tahap
penelitian. Nah, jadi masih dikembangkan ya. Kalau ASI ini Artificial Super Intelligence, AI yang lebih pintar dari manusia secara keseluruhan, masih merupakan teori dan spekulasi masa depan. Ini juga masih dicari perkembangannya lagi. Itu ada tiga level. Yang pertama tadi apa? HNI yang menani. Yang kedua HGI. Yang ketiga ASI. Nah, boleh diingat ya. Kita lanjut. Terus bagaimana AI beroperasi? Ada masukan data, input data. Ada di proses datanya, ada pelatihan modelnya, inferensi, output, umpan balik. Sekarang diminta kita membuka Google Gemini. Jadi buka di Google, searching atau cari Google Gemini. Nanti tampilannya seperti ini. Nanti ada dikasih tahu halo Pinda. Ini sudah login, boleh di searching Google Gemini. Gemini bisa, Gemini. Enter. Oke, boleh. Klik. Nah, Google Gemini. Halo. Daniel bisa? Oke, bisa? Sudah. Jadi tampilannya udah sama semua. Kira-kira kita meminta si Gemini ini membuatkan saya contoh dari penerapan AI di bidang umum. Nah, saya minta dia buatkan contoh dari penerapan AI di bidang umum. Nah, langsung muncul. Akibatnya yang pertama, teknologi dan komunikasi. Dia menjadi asisten virtual, bisa menjadi penerjemahan bahasa, rekomendasi konten. Langsung dikasih tahu jawaban-jawabannya semua. Nah, Miss mau bertanya terlebih dahulu. Selain Google Gemini, AI yang pernah kalian gunakan apa? ChatGPT. Selain itu, ada yang Cici. Selain lagi yang lain? Ada? Canva AI pernah ada yang gunakan? Canva AI belum? Yang dulu kita pernah mengubah foto jadi foto animasi, gunakan apa kira-kira waktu itu kalian? Meta AI. Dan masih banyak lagi ya AI yang lain. Nah, jadi kita minta lagi buatkan peta, buatkan gambar peta konsep dari peternakan
maksud saya, buatkan dalam bentuk foto atau gambar peta konsep. Kira-kira dia ngerti nggak ya? Ya. Sebagai modal bahasa, saya tidak bisa membuat atau menampilkan gambar secara langsung. Namun, saya akan mencoba memberikan deskripsi yang sangat detail dari sebuah gambar peta konsep yang bisa divisualisasikan atau buat sendiri. Jadi dulu, belum diketahui, kita coba lagi. Buatkan gambar. Kalian sambil coba juga ya, siapa yang bisa nanti membuat jadi gambar peta konsep. Nah, kalau di sini tetap ya, the image ini nggak bisa buat gambar. Kira-kira yang lain bisa nggak? Kan saya peta konsep apa? Nah, Chandri bisa ya? Chandri bisa menghasilkan gambar. Coba aja, tulis saja apa yang mau kalian bikin. Bisa? Oke. Saya di sini. Oke. Oke, bismillah gitu ya. Jadi, mintanya apa? Berikut adalah buatkan peta konsep tentang teori umum AI. Oke, kita mulai melihatkan yang istilah yang bisa berhasil membuat peta konsep dalam bentuk gambar. Ini bis. Ada? Yang bisa? Oke, boleh bismillah ke depan. Kita mau tampilkan yang tadi. Nanti aku iya, benar, bukan nih. Udah buat apa di sini? Apa? Nah, ya bismillah bisa ya. Jadi dia dalam bentuk gambar. Nah, coba bismillah sebutkan tadi gimana perintah bismillah pertama kali dibuat supaya bisa jadi gambar. Mulai bismillah buat kira-kira gimana caranya memerintahkan dia sehingga AI ini bisa menghasilkan gambar. Langsung apa dia? Kata kalimatnya ataupun perintah prompt-nya. Buatkan peta konsep tentang teori umum AI. Oke. Sehingga hasilnya yang didapatkan langsung muncul gambarnya. Jadi AI itu terbagi menjadi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ada 9 bidang buatnya ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk bismillah. Nah, atau ada lagi yang berhasil yang bisa? Oh, Jantri boleh perlihatkan.
Karena nggak tahu kan Miss. Ini buat satu lagi. Oh, buat lagi satu lagi. Kamu bikin apa? Peta dunia. Peta dunia. Langsung muncul. Peta dunia. Oke, boleh tepuk tangan untuk saya. Siapa yang masih mau tunjukkan hasil aktivitasnya? Oh, Putri, boleh silakan. Tadi Putri kira-kira bikin form apa ya? Maksudnya form itu perintah ya, PROMPT. Ini bisa lagi. Ini bisa lagi. Bertanya. Bisa. 2 kali, 3 kali pun. Berarti udah pas formnya juga ya. Alam, betul alam. Oke, kita lihat dari aktivitas Putri. Yang pertama Putri bikin promnya apa? Buatkan gambar peta konsep pembelajaran peta AI. Oke. Nah, berikut adalah gambar peta konsep tentang pembelajaran peta AI. Jadi terbagi berapa di bawah itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8. Nah, boleh tepuk tangan untuk Putri? Dulu. Atau masih ada lagi yang mau kasih tunjuk kertas pekerjaannya? Aman? Kita lanjut? Oke. Nah, jadi dari aktivitas yang telah kalian buat itu, bisa juga kalian kembangkan sampai yang kalian butuhkan itu dimunculkan. Nanti mungkin kayak si Priscilla yang udah semuanya dari depan kasih tunjuk, tolong tambahkan di bagian ini, di bidang pertanian mungkin, atau di bidang pendidikan, kasihkan lagi contoh-contohnya, masukkan ke peta konsep. Nanti bisa juga seperti itu. Jadi dia akan memperbaharui peta konsepnya sehingga sesuai dengan apa yang kita ingin. Kita lanjutkan. Nah, jadi kita kembali dari AI beroperasi tadi, input data. Jadi kita masukkan perintah atau prompt itu tadi, sehingga diproses dan inferensi sehingga muncul outputnya, hasilnya. Hasilnya tadi apa? Dimunculkan gambar atau peta konsepnya. Lanjut, slide berikutnya, pengaplikasian AI di berbagai bidang. Yang pertama itu ada di bidang pendidikan, asisten belajar personal. Pernah ada yang menggunakan AI, disuruh AI-nya itu bikin PPT. Hanya kalian nggak bikin PPT manual di gambarnya, nggak seperti itu. Hanya kalian tinggal copy paste jadi PowerPoint. Pernah ada yang coba? Nah, kalian tahu nggak? Miss menggunakan PowerPoint ini mau bantuan dari AI. Jadi Miss nggak cari foto-fotonya lagi satu persatu, langsung Miss buat copy paste dari pembelajaran hari ini tentang pengaplikasian AI. Miss masukkan semua teks copy-nya itu, ditempel ke nama websitenya, AI-nya, Gamma, sehingga jadilah seperti ini. Nah, Miss akan kasih tunjuk lagi Gamma.
juga boleh searching gamma kalau mau coba ya. Nah kalau gamma itu disuruh login juga. Nah jadi ya gamma. Nanti tampilannya yang pertama kalian jumpai seperti ini. Ada yang seperti ini. Generate presentasi, web page, dokumen, sosial. Kalian boleh lihat juga papan tulis sambil kalian mengerjakan. Nah, Miss waktu itu udah membuat. Jadi di sini kita boleh taruhkan buatkan saya PPT atau PowerPoint mengenai AI. Nah itu aja Miss buat dulu. Dia muncul nggak ya? Judulnya apa itu AI, pengembangan AI. Itu masih kata-kata kan, teks belum jadi PowerPoint. Nanti kita generate. Sebentar ya. Nanti kita generate. Kita lihat bagaimana AI ini. Nah, tanpa Miss mengetik capek-capek langsung muncul. Jadi nanti kita lihat hasilnya bagus atau enggak ya. Jadi kalau kita masih menggunakan yang manual, PowerPoint manual, banyak waktu tersita. Tapi kalau ini, nah, coba pekerjaan AI. Tanpa kita lama, panjang-panjang membuat, langsung saja kita lihat hasilnya. Kita present. Ini masih kesimpulan ya, baca ya. Dari awal kita lihat. Nah, yang ini serasa AI. Berapa menit kita membuat PPT seperti ini panjangnya? Sama gambar-gambarnya semua sudah tercantum. Berapa detik? Jadi inilah kecanggihan AI. Hanya kita buatkan prompt, perintah, buatkan saya PPT AI, penerapan AI, langsung muncul dia seperti ini. Nah, jadi ini salah satu pengaplikasian menggunakan apa tadi? Gamma AI. Nah, jadi ada dua kalian dapatkan. Yang pertama tadi namanya Gemini AI, yang kedua Gamma AI. Ya, sudah dua kalian dapat. Kita masuk lagi ke jadi itu adalah contoh dari pengaplikasian di bidang pendidikan. Ada juga nanti di kesehatan. Dia di situ bisa menganalisis penyakit katanya ya. Lalu ada di bidang transportasi. Ada masih yang mengingat Tesla? Tesla itu apa? Mobil listrik. Mobil listrik. Nah kita coba lihat. Nah, tangannya di sini. Ini setirnya. Kakinya tidak menginjak rem ataupun gas. Kira-kira ada nggak yang berani naik Tesla seperti ini? Bang lagi setir-setir kan? Jadi
dia juga bisa melihat kalau ada mobil di depannya, agak berhenti dikit, dia tunggu, boleh dia parkir sendiri. Itu adalah contoh penerapan AI di bidang transportasi. Kira-kira bagaimana dengan adanya AI ini? Memudahkan manusia? Memudahkan ya kan? Oke. Ada lagi di bidang industri, di bidang pertanian. Ada yang pernah nampak penggunaan drone? Drone? Tahu drone? Kalau di bidang pertanian, drone itu digunakan untuk apa? Satu, menyiram tanaman. Menjaga. Oh, melihat luas tanahnya itu ya, menjaga bisa. Dia jaga lahannya itu pertaniannya. Jadi itu adalah penerapan dari AI. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, contoh perangkatnya. Ada yang menggunakan smartphone, hanya bukanya yang bisa terbuka handphone. Jadi bukanya inilah sandinya. Ada yang menggunakan di sini? Ada? Nah, ada. Lalu ada speaker Bluetooth kah? Ataupun speaker yang sudah menggunakan AI di dalamnya. Ada juga CCTV sekarang ini. Kalau kita handphone kita di sini, CCTV-nya kita buat di daerah Sidamani sana, nanti kita tahu kalau ada rumah kita di Sidamani sama CCTV yang AI itu, suara yang ada di rumah sana pun kita tahu di sini. Nah, itu adalah satu contoh perangkat dari penggunaan AI. Ada juga rekomendasi video, pengguna Netflix, pengguna YouTube. Nah, itu sudah termasuk. Jadi kolaborasi manusia dan AI kekuatan ganda. Jadi kalau kita sudah menggunakan AI, kita kreatif menggunakannya, kita dapat menghasilkan uang dari situ. Setuju nggak? Setuju kan? Atau pernah nggak kalian lihat di media sosial kalian, dia bisa membuat animasi, film animasi menggunakan AI, sehingga dia mendapatkan cuan dari situ. Ada ya? Banyak. Jadi, sekreatif kita harus bisa berkolaborasi dengan AI ini. Tantangan dan implementasi AI. Dari AI yang telah ada sekarang ini, kira-kira tantangannya apa? Yang pertama itu privasi data. Data-data kita bisa diambil oleh AI. Sama seperti yang pengalaman Mister yang sudah katakan, dia tahu pengalaman kita, dia tahu tentang data-data kita. Jadi mungkin saja data-data kita ini bisa terbongkar. Lalu ada yang kedua keterbatasan pemahaman. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan AI. Kalau orang tua jantri kira-kira bisa nggak menggunakan AI? Belum ya kan? Nah, jadi oleh karena itu merupakan tantangan dari AI. Lalu ada perubahan pekerjaan nomor 3. Seperti yang tadi Tesla tidak menggunakan manusia lagi supir untuk mengendarai mobil, hanya kita duduk diam udah sampai ke tujuan, ya kan? Nah, jadi berkuranglah tenaga supir. AI alat untuk masa depan kita. Kesimpulannya, AI adalah alat bantu yang luar biasa, bukan pengganti manusia. Dengan memahami pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasinya, kita bisa memanfaatkannya untuk mencapai kemajuan dan inovasi tanpa batas. Jadi, AI bukan musuh kita. Hanya yang dibutuhkan adalah apa di sini? Kita bisa mengoperasikan, kita bisa mengaplikasikan dan kolaborasi dengan AI. Karena bisa memudahkan pekerjaan kita. Sama seperti tadi kan, kita mau butuh presentasi hari ini dengan beberapa menit atau detik saja langsung jadi. Kita tinggal presentasi, kita baca-baca, gitu ya. Nggak harus manual, kita bikin cari lagi gambarnya, drag lagi huruf-hurufnya, angkanya, langsung kita buatkan prompt, perintah satu saja, satu kalimat langsung jadi. Jadi banyak tertolong pekerjaan kita dengan AI. Nah, sampai di sini ada pertanyaan?
Kira-kira pertanyaannya seperti ini. Tadi kan ada penerapan Tesla, sudah. Tesla itu kira-kira dia kemungkinan ada nggak mengalami kecelakaan? Jadi kalian cari, searching di Gemini AI. Apa kira-kira tanggapan dari Gemini AI? Kalian cari pertanyaan seperti ini. Apakah ada kecelakaan dari penggunaan Tesla? Kemungkinan kecelakaan. Nanti dari tes. mobil Tesla. Nanti kalian searching di Google. Siapakah ada kecelakaan Tesla?